Halo sahabat Baze, ketemu lagi di channel YouTube Baze. Kali ini kita akan coba mereview Toyota Hiace Commuter motorhome buatan Baze. Penasaran? Come on! Hai sahabat Baze, saat ini kita udah ada di depan mobil yang sudah dimodifikasi oleh tim Baze, yaitu Toyota Hiace Commuter motorhome. Untuk yang lebih paham mengenai mobil ini, kita akan coba panggil dan diskusi bareng dengan Pak Dwi. Come on Pak Dwi. Oke, Pak Iksan. Sekarang kita udah sama Pak Dwi nih, kita coba cek dalamnya ya. Come on. Ini dalamnya apa aja nih Pak Dwi? Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Dwi dari tim Baze dan ini Pak Iksan dari tim Baze. Kami akan coba sedikit mereview tentang Hiace Commuter. Mungkin sama seperti sebelum-sebelumnya, kita sudah bikin beberapa kali mobil jenis ini. Ini untuk kesekian kalinya ya. Kebetulan ini punya customer kita, Pak Zulfikar. Oke, pertama kita mulai dari sini. Kita sambil masuknya Mas ya. Ini tombol utama dulu ya. Ini tombol utama untuk menghidupkan semua sistem yang ada. Oke, kita hidupkan dulu. Kita lihat lampunya Pak Dwi satu-satu. Siap. Kita lihat lampunya satu ini. Pertama kita dari TV dulu. Lalu ini dari untuk menghidupkan refrigerator atau kulkas. Lalu ini ada untuk neon LED ornamen. Lalu ada downlightnya hidup. Ada sailingnya, ada menghidupkan inverter, side light, lampu samping, dan pompa untuk pompa air. Ada juga lampu LED. Oke, ini kebetulan kita tutup ya. Ini untuk mode malam hari tidur supaya nggak diintip orang. Kita bisa turunkan atau ini untuk insect netnya. Bila kita di gunung misalkan, kita bisa buka dan turunkan insect net supaya serangga tidak masuk. Secara nggak langsung itu jendela multifungsi ya Pak Dwi ya? Multifungsi, biar angin tetap bisa masuk, udara segar masih masuk. Yang beda dari yang lain untuk mobil yang ini tuh apa aja Pak Dwi ya? Bedanya kita punya sistem sofa bed, salah satunya flip sofa bed ini. Kita bisa madep ke depan, bisa mode untuk bicara, ngobrol, bisa juga mode untuk tidur. Nanti kita tunjukkan cara perubahannya ya. Berarti secara nggak langsung ini bisa dibilang rumah berjalan kali ya Pak Dwi ya? Rumah berjalan, betul. Maka kita sebutkan motorhome ya, rumah berjalan. Kalau untuk pada umumnya kan sebenarnya motorhome itu antara kabin penumpang sama kabin supir itu biasanya ngeblong ya Pak Dwi ya? Betul. Ya kalau yang ini mungkin ada permintaan khusus dari pihak customer ini. Kalau untuk ada pembatas begini Pak Dwi ya? Betul, betul. Kebetulan ya, ini customer kita nih, kebetulan dia punya request khusus. Dia ingin privasi dengan drivernya mungkin ya. Jadi dia minta ruangan penyekat ini. Biasanya nggak umum ya, karena memang berkesannya agak kok mentok. Biasanya kan ngemplong nih, tapi memang dia minta privasi umum dan kita bisa buatkan. Sebelumnya kita selalu terbuka dan kita manfaatkan ya dengan adanya partisi ini. Kita sediakan TV supaya dia nggak terlalu sumpek kali ya. Betul. Selain yang ini mungkin ada lagi kayak kasur di belakang kali ya? Ya, ada bunk bed. Di belakang itu ada bunk bed. Di atas juga kita sediakan moonroof juga. Fungsinya hampir sama. Ini untuk udara masuk, ini sekarang dingin nih. Untuk udara masuk kita bisa buka ya. Iya, berarti kayak sirkulasi udaranya lebih lancar kali ya. Tuh, kita bisa buka ke atas seperti ini. Satu, ini mode benar-benar terbuka ya. Kalau ini mode kedua, andai kata gerimis atau mau ditutup sedikit, misalkan ini agak gerimis tapi tetap minta udara. Ini sebenarnya aman dari hujan aman, tapi ini udara masih masuk. Udara segar masih masuk. Lalu kalau kita udah mau jalan, ya jangan lupa ditutup dan dikunci. Ini ngunci. Ya, misalkan ini ngunci, kalau nggak ngunci dia bisa goyang kena angin. Pak Dwi, kan di dalam mobil ini banyak fasilitasnya nih. Fasilitasnya apa aja ya Pak Dwi ya? Oke, pertama ini fasilitas standar sebetulnya. Standar yang kita butuhkan untuk motorhome. Pertama tuh kulkas. Nah, kulkas itu udah wajib lah ya. Untuk nyimpen makanan, daging dan sebagainya. Kebetulan kita udah ada freezernya, bisa buat nyimpen daging. Cukup besar juga Pak Dwi ya? Besar lumayan. Ini dingin nih, ya bisa buat nyimpen daging atau yang lain. Berarti kalau ini kulkas beneran ya Pak ya? Maksudnya kulkas yang bisa jadi es batu lah ya? Betul. Bukan cool box. Betul.
Itu satu. Yang kedua, kita juga di sini ada kompor 2 tungku. Siapa tahu yang satu masak air, satu masak mie atau menggoreng atau apalah ya. Kompor gas berarti ya? Kompor gas. Siap. Kompor gas 3 kilo ya. 3 kilo. 3 kilo. Yang selanjutnya kita juga ada sink untuk mencuci. Iya, buat cuci tangan, cuci piring, lain-lain kali Pak Dwi ya. Betul. Di sini juga kita ada pompa air minum. Ini nanti kita sediakan selang nyampe bawah ya, pakai galon air. Mungkin kalau kondisinya begitu, karena kita keterbatasan space juga, aqua galonnya itu air galonnya tidak besar juga kali ya, yang 5 liter kali ya. Tipe ini betul. Kita masih muat space-nya. Kita ngambil gelasnya di sini, nanti dicas dari belakang. Ini kita sistem cas ya. Kalau untuk cuci tangannya atau sinknya sendiri, kapasitas berapa liter ya Pak? Kira-kira? Kebetulan kita memang space-nya terbatas ya. Kita masih bisa dapat sekitar 50 liter. Kurang Masih lebih dapat 50 ya, Nanti Pak? saya tunjukkan di belakang di mana tempatnya. AC ya Pak ya? Di atas ada AC. Ada AC. Tetap Jadi memang itu. AC ini berfungsi pada saat mobil diam. Dia aktivasinya pakai apa nih Pak? Oke, ini aktivasi si AC ini kita pakai listrik PLN dan genset kita sediakan. Kita sediakan colokan atau aksesnya dari belakang. Itu bisa pakai genset dan PLN. Dan memang AC ini digunakan bukan pakai listrik kendaraan ya. Iya. Oke, ini tetap harus pakai genset dan PLN. Jadi buat teman-teman nih yang mau camping pakai AC ini lebih enak. Jadi maksudnya kalau teman-teman ada sumber listrik tinggal colok. Tapi kalau mau nggak ada ya bawa genset, colok ke genset. Paling gitu sih. Mungkin apalagi nih Pak yang lain yang bisa kita kasih info ke teman-teman semua. Oke. Kalau mobil ini tuh ya serba multifungsi lah. Oke, siap. Selanjutnya saya akan terangkan nih sekarang dengan posisi sekarang ini mode kita jalan ya. Mode jalan ke depan. Iya. Oke, nanti kita ngobrol mode diskusi nih. Mode diskusi bangku ini bisa kita putar balik. Oh, jadi ini bisa ke depan, bisa ke belakang. Tuh, dan di sini kita sudah akan sediakan mejanya nih, meja untuk diskusi. Oh, Oke. jadi pada saat santai, ngobrol, meja terbuka, ini berhadapan, kita ngobrol gitu kali Bisa ya. ngobrol, tuh. Oke, kita praktekkan ya. Oke, Pak. Coba. Nah, ini untuk caranya gimana nih, Pak? Untuk Oke, nih. kebalikin dari ngadap depan jadi ngadap belakang tadi. Siap. Sofa bed ini makanya kita sebut flip bed. Dia model lipat. Iya. Ya, kita tarik tuas ini nih. Ini Ada ada tuas handle yang tuasnya. sengaja kita sediakan untuk kuncian deh. Kalau nggak kita tarik, dia ngunci. Jadi kita tarik dulu, buka, berhenti. Nah, yang ini kita tarik juga kunciannya, Tutup. turun. Lalu ini kita geser ke belakang maksimal. Jadi mode. Selanjutnya, Berarti jadi senderan tadi jadi tempat duduk jadi senderan kali ya. tuh. Nah, yang ini kita buka nih mejanya. Ini di belakang ada tuas ya, kuncian. Wih, yo ini. Kita bisa mode ngobrol. Ini kita asik ngobrol. nih. Jadi kalau lagi di gunung atau di pantai ngambil buka pintu sambil ngobrol-ngobrol. Bisa ngopi kita. Yoi, di sini ada ngopi, di atas bisa lihat pemandangan kanan kiri. Kalau Bapak kebetulan agak sempit nih, Pak Iya, Ihsan. iya. Tenang, Pak. Bisa kita geser. Oh, ini Pak. bisa digeser-geser ya, Pak ya. Sebenarnya ini pun bisa kita geser sampai depan ya pada saat kita mode driver jalan. Ini bisa juga jadi meja untuk kursi yang paling depan. Kalau saya sih tertarik nih, Pak. Maksudnya di atas kita kan banyak tempat penyimpanan atau kompartemen nih. Iya, betul. Ya, kadang kan kalau jalan tuh ya kita nggak tahu nih barang yang dibawa apa aja. Ya, nih Oh, nih silakan. ada beberapa. Kalau ini mungkin untuk kontrol kali ya, Pak ya. Kontrol, betul. Kontrol, sekring dan sebagainya ada di sini. Iya. Lalu ini sebenarnya komputer pengen kosong aja sih. Bisa dimanfaatkan tuh naruh apa? Ya, naruh makanan, naruh baju, dan sebagainya. Semua ada, sama ya, Pak? Ada gantungan baju juga, siapa Ada tahu gantungan takut baju kusut kita bisa gantung di sini nih. Nah, ini kan selain ada tadi multifungsi sebagai apa ya? Informasi kelistrikan, ada indikator apa aja nih, Pak? Nah, ini kita ada sediakan indikator air. Indikator air ini kalau penuh sampai atas. Kalau kosong pun dia kelihatan ya. Kosong kelihatan, dia udah merah berarti udah kosong, udah kecil. Nah, jadi buat teman-teman nih, kalau yang camping jangan lupa dicek indikator ini. Kalau misalkan nanti kalian dirasa airnya sudah kosong, ya coba mampir ke pom bensin lah atau kemana untuk ngisi airnya lagi. Kalau udah penuh kan lebih enak tuh buat camping buat tamasianya. Kalau yang tadi kan kita coba modenya mode santai ya Om ya. Kalau untuk setelah mode santai ada mode apa lagi nih? Oke, kita- Kan tidur ya kita kalau berangkat mungkin ada 4 orang, di Ya. belakang 2. Di sini bisa berapa orang nih Oke, yang siap. kita dudukin? Ini dari mode santai ini, mode berbincang lah ya. Kita bisa mode tidur, coba kita lipat ya. Oke, kita coba lihat prosesnya. Oke, setelah ini kita lipat lagi, kita kembalikan seperti semula tadi. Iya. Kita modenya untuk mode tidur. Ini sama ya, seperti tadi ada kunciannya di samping. Kebetulan untuk mode tidur itu kita maksimalkan yang ini ke belakang.
Oh, jadi dimundurinnya Dimundurin mentok gitu ya? sampai mentok ke belakang. Karena apa? Kita ngejar space ini supaya bisa tidur. Biar luas ya? Bisa luar satu. Lalu ini kita buka. Oke. Yang ini kita tutup. Wih, enak nih. Jadi cara aktivasinya gampang ya, Pak ya? Gampang, nggak rumit lah. Sederhana, hanya 3 langkah. Kita tarik sampai mentok. Lalu yang ini kita turunkan. Oh. Hanya 2 langkah. Langsung jadi tempat tidur. Nah, Oke, ini jadi- kosong gini buat apa nih, Pak? Space ini? Ini kita sengaja space, siapa tuh dia mau geser sana atau kaki ada yang panjang, kita kan nggak tahu tingginya orang seberapa. Siapa tuh keluarga ada yang panjang, ada yang tinggi. Jadi mau digeser ke sini bisa, Masih digeser bisa. ke sana juga bisa ya, Pak ya? Masih bisa. Tergantung kebutuhan ya. Kita cobain nih ya. Kalau untuk proses kita tidurannya gimana? Tadi kan kita proses duduknya udah nyobain nih. Ya. Sekarang proses pada saat terbahan atau tidurnya kita cobain. Biar lebih paten lah. Ini kalau buat tidurannya nih. Nih buat saya aja nih yang badannya besar, ini menurut saya cukup nyaman. Paling mungkin karena tinggi, jadi harus sedikit bungkuk aja. Tapi kalau untuk tingkat kekuatan sih menurut saya sudah oke. Ini saya dengan ukuran segini aja masih enak nih. Paling hanya mentok aja sih, tinggal menyesuaikan posisi kepalanya aja. Itu doang sih. Oke, ini untuk saya nyaman, pas, bahkan berlebih ya. Kemungkinan saya bisa tukar tempat dengan Pak Iksan. Oke, kalau Pak Iksan bisa ke sini udah aman sekali. Saya yang ke atas. Pak Iksan kita mau tukeran, Pak? Tukeran boleh, Oke, tukeran yang mana nih siap. Pak? Nah, kalau yang di sini mungkin buat saya lebih nyaman karena kepalanya jauh, rebahannya cukup lah. Sengaja ya. Daerah sini saya kosongkan, desainnya memang Iya. ini untuk kepala Nah, ini supaya lumayan kepala nih. tidak terbentur. Ya paling kan namanya di perjalanan kita nggak tahu nih posisi badannya, ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang kecil dan sebagainya. Jadi tinggal menyesuaikan di lapangannya aja sih sebenarnya. Kalau menurut saya. Tinggi saya 165, Pak. Pas, Pak. 165 udah cukup. Pas. Standar orang Indonesia ya, Standar orang Indonesia 165. Kita lihat ke belakang, Pak Iksan. boleh. aksesnya. Kita coba ke belakang. Ini yang belakangnya kita lihat. Ya. Biar penasaran aja. Kita lihat. Oke, Nah, ini belakangnya. Ya. Oke, penampakan belakang seperti ini, Pak Iksan ya. Iya, Ini sengaja kita buat bunk bed yang sebelumnya zaman pertama kita dulu memanjang, fix. Kalau sekarang kita buat bunk bed, gunanya apa? Gunanya supaya kita dapat space lebar, masih bisa buat akses orang liwat dari belakang. Atau lah, apalagi kalau kita lagi liburan di gunung atau di mana, masih bisa buat tempat-tempat buat duduk dan sebagainya. betul. Jadi kita enak ya bisa masuk laut samping atau laut belakang. Betul. Oke. Dan di kolong pun kayaknya masih banyak kompartemen. tempat ya buat barang-barang. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang camping, barang cukup pasti. Oke. Oke. Pertama nih kita lipat dulu. Bang bed ini kita lipat. Oke, Ya, ini kita oke. lipat. Ini Kita kita buka dulu ini lipat. satu. Ini kita buka dulu ini satu. Nah, ini kita lipat ke atas. Yang ini kita selipkan. Oh, Selip jadi Iksan. Ya. Sebenarnya kita selip berfungsi sebagai kuncian juga ya. Pada saat jalan dia nggak lepas dia. Nggak lepas. Itu satu. Oke, mode ini kan lebih lega ya. Pak Iksan, ya kita kalau ini lebih lega, lebih leluasa lah kita lihatnya. Tuh, siap. Nah, di sini saya coba jelaskan isi kompartemen di belakang ya. Pertama, kita coba dari sini. Ini untuk naruh piring-piring dan kompartemen atau bagasi kosong lainnya. Siapa tuh mau naruh barang dan sebagainya. Ini kita kosong dan ada tempat piring di dalam. Lalu selanjutnya di sini Pak Iksan. Iya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Ini bagasi atau kompartemen untuk naruh air bersihnya di sini. Oh, ini untuk air bersih yang Air tadi bersih. kurang lebih 50 liter itu ya, Pak ya? 50 liter. Berikut pompanya di bawah supaya akses maintenance-nya mudah. Ya. Selanjutnya kita coba dari sini. Nah, ini kita naruh buat naruh Nah, genset. ini genset yang tadi ya Pak ya. Jadi kalau nggak ada sumber listrik, pakai ini ya alternatifnya. Ini, genset kita keluarkan, kita hidupkan di luar supaya udaranya nggak masuk ke dalam, dan kita Iya. sediakan juga kabel rollnya. Kabel rollnya untuk akses colok ke unit. Pokoknya yang pakai udah tinggal pakai aja ya. Tinggal pakai. Dan selanjutnya, nah di sini ada baterai lithium kita sediakan 200 ampere. Ada baterai 200 ampere, cukup seperti sekarang nih. Ini nyala lampu ini kita mengandalkan baterai. Untuk nyala lampu kecuali AC ya.
Ya kalau AC kan pakai baterai mungkin nggak kuat juga ya Pak ya. Betul, dan nggak lama. Nggak Pasti lama. langsung habis. AC ya paling pakai sumber listrik kawan-kawan. Jadi pakai sumber listrik sama pakai genset tadi ya. Oke. Di mana sumber listrik yang bisa kita ambil? Oh iya, maksudnya kita nyoloknya di mana nih? Pertama nih, Pak Isan. Ini yang kita modif. Kita modif bukan ini jadi akses untuk air bersih. Oh ini untuk air. Air bersih. Tinggal Ini- colok kali ya. Betul. Nah ini kebetulan ini pasangannya kita nggak bisa pasangan langsung. Ini gunanya tuh kita pasangkan dengan selang di rumah atau selang dimanapun. Kita Iya. tinggal colok. Tinggal Nggak pakai colok-colok, nggak pakai puter-puter ya, tinggal colok masuk. Ini pakai selang setengah ya, setengah in ya. Iya. Oke, itu satu. Yang kedua untuk akses listriknya kita sediakan di sini. Ini buat sumber listriknya tadi Sumber ya. listriknya. Jadi Oke. pakai kabel yang tadi, tinggal nyolok ke sini, nyolok ke sumber listrik juga. Oke, Jadi pokoknya tinggal enjoy lah, tinggal camping aja. Nih, kabel yang saya sediakan ini ya, balik lagi. Ini bisa kabel kita colok sini Pak Isan. Tinggal ini, Tinggal colok, itu tinggal colok ke listrik ya. tinggal ke PLN atau ke genset. Iya, Beres. beres. Mungkin kalau kurang panjang ya tinggal dipanjangin lagi aja ya. Kita sediakan 10 meter. Ya cukup lah kalau 10 meter Pak. Siap. Cukup. Nah ini mungkin interiornya udah, kita coba lihat eksteriornya. Karena selain interior kita juga ngerubah eksteriornya. Di eksterior ada apa aja Pak Dwi? Di eksterior kita berikan roof rack di atas. Ada roof rack-nya Pak ya? Roof rack untuk menaruh barang-barang yang memang biasalah kebutuhan untuk camping kan biasanya banyak tuh barang-barang Yoi. kasar dan besar. Yang Itu bisa naik juga Pak? Maksudnya Bisa naik. Orang kuat di atas? kuat di atas, dan kita sediakan nih stopper ya, stopper untuk sandaran tangga teleskopik. Ini stoppernya sudah ada, tinggal ada tangga teleskopik yang sekitar 2 meter, kita sandarkan, kita bisa langsung naik ke atas. Siap. Itu satu. Yang kedua, kita juga sediakan awning. Kebetulan ini awning manual, kita bisa putar dan bisa dibuka. Yoi, jadi buat teman-teman nih yang nyantai di pantai, di gunung, awningnya tinggal dibuka, dia langsung terbuka, dan kita di bawahnya nggak kehujanan. Mungkin apalagi ya Pak yang kita bisa bahas? Oh iya, kalau untuk depannya sendiri Pak, kabin supirnya diapain nih Pak? Untuk kabin supir, kita masih standar saja ya, kebetulan ini mobil memang bawaan customer pertama sudah jadi. Kita bungkus ulang untuk joknya, bungkus ulang dengan nuansa sama seperti di belakang. Memang kainnya kain bludur yang halus, lebih nyaman untuk perjalanan jauh, jadi nggak gerah ke punggung. Oh ya, buat teman-teman terima kasih yang telah menonton, telah menyempatkan waktunya. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di YouTube Baze Luxury. Follow juga ya Instagram dan TikToknya Baze. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you. Ciao.